Oke teman-teman, yang pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkannya untuk proses merakit power amplifier 500 watt kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi nah oke ya teman-teman, karena ada banyak sekali juga pertanyaan ya mengenai kalau misalkan 500 watt yang seperti di video saya itu, kalau misalkan ditenagai dengan trafo 5 ampere kecil bisa nggak? Ya bisa sih temen, ya bisa. Kenapa nggak bisa teman? Mungkin kalau tenaganya mungkin ya ibarat kata itu, kalau trafo ampere kecil itu sekian, kalau 5 ampere besar itu bassnya itu lah kayak ibarat kata itu lebih nendang gitu loh teman-teman ya. Tapi bisa teman-teman, jadi gak ada masalah teman-teman ya. Nah ini saya sudah seperti di video saya yang sempat saya gunakan, jadi saya hanya menggunakan satu set transistor ya. Jadi satu set transistor itu ini seperti ini loh ya. Nah jadi seperti ini teman-teman bisa lihat ya, persis 2922 sama 1216, harganya 55.000 antara 45 sampai 55.000. Kalau harga yang 15.000 itu biasanya kualitas rendah. Nah ini teman-teman ya, saya menggunakan satu set transistor jar sama seperti ini. Jadi ini NPN dan ini PNP nya teman-teman ya, untuk positif dan untuk VDC negatif. Nah teman-teman ya, jadi proses pemasangannya ya sama sih sebenarnya. Proses pemasangannya itu enggak terlalu teman-teman bingung. Kalau misalkan teman-teman punya pendingin seperti ini ya, mau ditancapkan seperti ini langsung seperti ini juga bisa ya. 2922 itu untuk jenis transistor NPN, yaitu untuk VDC positifnya di sini, sedangkan yang ini ada untuk VDC negatifnya atau dengan jenisnya itu jenis PNP teman-teman ya. Jadi di sini nah yang angkanya sedikit ini, nah seperti ini, yang satunya lagi seperti ini. Nah ini tinggal seperti ini, tinggal taruh kasih pendingin, itu ada, sudah selesai teman-teman. Simple, nggak perlu saya jelaskan teman-teman. Ini sudah benar ya, basic konektor emitter itu untuk kaki-kakinya teman-teman tinggal tancapkan gini terus disolder, itu udah bisa, udah nggak ada masalah ya. Jadi ini dual driver ya teman-teman ya. Terus ini adalah perkabelannya, nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi teman-teman, seperti sudah saya jelaskan, seperti sudah saya pernah saya tutorialkan untuk proses perakitan PSU. Jadi teman-teman silakan melihat video saya yang di bawah ya. Ini adalah PSU nya yang kemarin sempat saya gunakan untuk tutorialnya. Teman-teman bisa lihat tutorial cara merakit PSU simetris untuk power. Ini sama ya seperti yang di video saya. Nanti teman-teman bisa tonton aja video yang sudah taruh di bawah gitu ya. Nah seperti ini. Nah ya, deskripsinya ada di bawah linknya seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan CT32 ya. Ini CT32 agak kelihatan karena tertutup oleh elko. Jadi sini CT32, yang di sini itu kaki ini 1 2 itu CT25. Jadi saya menggunakan CT32 yang paling tinggi. Ini CT32, ini trafo 5 ampere kecil ya, mereknya Big. Nah di sini untuk ekstranya hanya 12 volt non CT ya. Jadi nah ini ingat ya teman-teman, saya menggunakan CT32 ya. Terus di sini ada yang nanya, kalau misalkan tur kontrolnya kan sama, dia beli itu sama, mungkin beda merek aku nggak tahu. Terus regulatornya ini kan simetris ya. Kalau misalkan digunakan untuk trafo ekstra tapi nggak punya CT atau non CT ya, kira-kira bisa ya? Ya bisa teman-teman. Nanti ini yang warna hijau, kabel warna hijau itu bagian CT nya kita pasang bagian 0 pada trafo ya, pada tegangan ekstranya. Sedangkan yang hitam itu adalah bagian AC nya, ditaruh di 12 volt. Kalau tertinggi kan 12 volt, tapi nanti ini bisa, nanti outputnya keluarnya tetap di 12 volt ya untuk regulator simetris ini. Nah oke ya, ini tune kontrolnya sama seperti yang saya pakai di video saya, karena kemarin mungkin banyak yang nanya ya, kira-kira bisa berfungsi apa enggak. Teman-teman bisa lihat nanti ya, berfungsi apa enggak. 100% berfungsi ya, meskipun menggunakan pas 12 volt pas ya. Tapi untuk tegangan ekstranya di trafo ini kan hanya 500 mA. Jangan dipakai untuk borongan, artinya untuk kipas, untuk tambahan inilah atau apalah lah, itu masalahnya teman-teman, jangan dipakai untuk borongan ya. Jadi saya sarankan hanya di satu
satu komponen aja itu teman-teman ya, biar dia itu tidak apa ya, tidak apa ya, istilahnya kayak semacam tidak terlalu banyak beban ya, karena kecil 500 mA ya. Oke, jadi ini kita langsung singkirkan dulu. Langkah pertama, kita pasang dulu bagian untuk perkabelan ya, di driver ya teman-teman. Nah oke, saya sudah menyiapkan kabel-kabelnya. Jadi kabel-kabelnya seperti ini. Untuk kabel ini mereknya apa ya, bentar ya, kabel ini mereknya Kitani ya, ini teman Kitani SNI. Untuk kabelnya itu 0,5 mili. Jadi kalau teman-teman nanya kabelnya mereknya apa Kitani, ukuran kabelnya, kawatnya itu kawat serabutnya itu 0,5 mili ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, nggak harus sama teman-teman. Jadi teman-teman kabelnya itu nggak harus sama seperti yang saya punya. Teman bisa pakai kabel merek-merek yang lain, terserah, nggak apa-apa ya. Jadi nggak harus disamakan. Nah untuk elko, jadi kalian tuh nggak harus sama seperti yang saya punya. Jadi kalau kalian punya budget lebih, mau beli yang lebih mahal malah bagus. Jadi kalau bisa ukurannya gini kan 50. Ini saya gunakan untuk media, untuk pembelajaran untuk pemula-pemula. Jadi teman-teman yang pemula jadi tidak harus sama seperti saya. Ini elko ini murah karena ya ekonomi saya itu ya pas-pasan ya. Jadi untuk beli elko ya saya usahakan ya ibarat kata semampu mungkin gitu ya teman-teman. Jadi ini elko murah saya gunakan untuk eksperimen gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya budget lebih ya silahkan beli elko yang lebih mahal lagi, lebih bagus, nggak apa-apa. Jadi nggak harus sama. Untuk diodanya itu hanya 5 ampere, elko nya hanya 50 volt 10.000 mikro ya teman-teman. Jadi ini nggak harus disamakan punya saya. Kalau teman-teman punya budget lebih ya silakan beli yang lebih mahal, lebih bagus ya. Karena di sini saya hanya memberikan tutorial pembelajaran. Jadi kalau teman-teman ekonominya lebih bagus daripada saya, silakan beli yang lebih mahal ya. Karena ini semampu saya ya, mampunya sebatas ini ya sudah. Kalau dipaksain malah saya yang repot nanti. Jadi oke ya, kita langsung eksekusi aja ya teman-teman. Jadi kita pasang dulu untuk bagian tegangannya teman-teman ya. Jadi sebentar ya, ini ada kabel jadi merah, ini saya gunakan untuk untuk tegangan ya, bagian ke PSU. Jadi yang satunya lagi untuk speaker. Jadi sudah saya ini bagian yang ini tegangan, untuk speakernya nanti kita taruh di belakangan aja ya. Oke ya, ini saya pasang dulu, saya tancap dulu yang bagian VDC plus ya. Ini VDC plus itu yang pas gini. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk bagian VDC plus. Nah ini adalah untuk VDC plus ya kabelnya. Terus pasang lagi yang satunya lagi tadi. Seperti ini ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini bagian yang VDC plus ya. Ini 80. Kalau dikasih 55 volt itu malah bagus sebenarnya. Ini 32 teman-teman. Kalau trafo settingnya 55 bisa taruh di 55 volt ya. Oke ya. Jadi oke ya, ini bagian untuk plusnya ya teman-teman ya. Nah untuk awal-awal teman-teman, jika teman-teman mungkin baru beli driver baru belum pernah dipakai, teman-teman saya sarankan itu pakai trafo kecil-kecilan, ampernya kecil 3 ampere itu untuk tes dulu ya, apakah mungkin sudah benar atau mungkin ada masalah. Jadi biar misalkan ada kerusakan itu tidak parah-parah amat ya. Ini untuk bagian plusnya, kita bagian yang VDC minnya, VDC negatif ya. Kabel warna biru itu saya gunakan untuk VDC negatif. Kalau teman-teman mungkin menggunakan kabel warna semua ya nggak apa-apa ya. Ini saya gunakan warna biru sama hitam gitu ya. Ini VDC negatifnya sih. Nah, taruh yang satunya lagi di sini ya. Nah seperti ini ya. Jadi seperti ini VDC negatif, ini VDC negatif, sedangkan yang merah untuk plusnya. Terus kita bagian groundnya ya, bagian CT, ground itu di bawah. Nah ini ground, yang ini adalah input ya, untuk input yang akan misalkan ditancapin tune kontrol ya, dipasang tune kontrol atau cuma volume aja itu juga bisa ya. Ini groundnya ya. Jadi ini sebelah ini kaki ini loh, kaki yang ini gitu ground, sebelah yang ini plus, ini yang ground, ini yang plus gitu ya.
kita pasang dulu bagian yang groundnya. Ground untuk bagian yang di tegangan dulu ya, jadi seperti ini. Bentar ya, kita pasang dulu seperti ini ya. Nah seperti ini. Terus yang satunya lagi, bentar, satunya lagi tuh di sini ya. Nah seperti ini, udah selesai ya, bagian ini kan udah selesai. Terus agar supaya lebih di sini apa ya istilahnya tuh, teman-teman tuh step by stepnya tuh mengerti betul ya. Ini yang paling utama dulu ya, ini plus ya, ini adalah VDC plus ya, merah itu VDC plus teman-teman. Untuk bagian speaker kita nanti belakangan dulu ya. Untuk VDC plus, ini VDC plus merah itu kabel warna merah, ini ada VDC plusnya ya teman-teman. Nah ini VDC plusnya nanti kita pasang ke elko yang bagian positif ya. Jadi teman-teman, ini seperti ini ya. Jadi nah seperti ini, jadi kita pasang dulu bagian yang positif. Jadi inilah ya, benar ya, biar teman-teman nggak bingung. VDC plus itu yang ada tulisan 80 plus, ini namanya VDC plus ya. Nah oke ya, VDC plus kita solder satu persatu dulu. Jadi dipasang di elko yang bagian plusnya di sini ya, plusnya itu di sini ya, kamu bisa lihat ya, bentar ya. Nah plusnya itu di sini yang plus ya, nanti kita solder seperti ini. Oke, ini saya solder terlebih dahulu, nanti saya berdekatkan ya. Saya solder terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini adalah bagian VDC plusnya sudah kita solder, teman-teman bisa lihat ya. VDC plus kita sambungkan ke driver yang bagian plus ya. Di sini ini plusnya, di sini juga dipasang ke elko yang bagian plus ya. Bentar ya, saya dekatkan dulu biar teman-teman tuh benar paham ya. Sebentar ya, agak berat nih. Nah teman-teman bisa lihat ya, itu VD itu yang 80 plus ditaruh PSU yang bagian VDC plus pada PSU ya, teman-teman bisa lihatnya jelas ya. Nah untuk bagian driver 1 sama 2 kita paralel untuk bagian VDC plusnya, sama untuk yang negatifnya juga sama ya. Kita singkirkan dulu dan kita pasang dulu bagian yang VDC negatif ya. Nanti pasang dulu VDC negatif yang elko negatif di sini ya. Nanti saya jelaskan kembali. Nanti saya jelaskan kembali ya. Nanti soalnya saya jelaskan kembali, tenang aja lah. Ini kita solder terlebih dahulu ya. Nah ini udah selesai ya. Jadi bagian teman-teman bisa lihat ya, ini VDC negatif yang warna biru kita yang dari driver ya, dari driver, benar ya, dari driver 1 ke driver 2 ini kita paralel, jadi memang jadi tergabung dengan satu PSU ya. Ini VDC negatif, ini VDC plusnya seperti ini. Nah ya ini, nah satunya lagi seperti ini. Nah bisa lihat ya, bisa dilihat ya. Bentar. Nah ini yang warna biru tuh, ini bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat nggak, yang warna biru. Nah warna biru ya, ini tuh VDC negatif, saya kasih kabel warna biru disambungkan ke PSU yang bagian negatif juga ya. Nah ini kan kurang satu, ini nanti groundnya, ground sama CT sama ground sama. Oke, terus ini bagian mana, nanti bagian groundnya ya. Bentar ya, ini, nah ini groundnya warna hitam, ini saya gunakan untuk ground. Sama groundnya itu jadikan satu seperti ini. Terus kita solder ya, kita solder, saya solder taruh di sini, saya harus di sini ya teman-teman. Nanti kalau saya taruh di sini tuh warnanya copot loh, kabelnya itu copot. Jadi saya taruh di sini aja ya, saya harus sini ya. Ini untuk setnya di sini ya, saya taruh di sini. Nanti soalnya kalau saya taruh di sini anunya copot loh. Ini saya solder terlebih dahulu ya. Saya solder terlebih dahulu. Oke ya, ini sudah saya solder. Ini bagian untuk ground ya, yang tertuju ke CT pada trafo ini teman-teman ya. Nah seperti ini, jadi ini groundnya kabel warna hitam dulu ya.
ya. Kabel ini kan kabel warna hitam, kalian bisa lihat ya. Kabel warna hitam, kalian bisa lihat. Nah, seperti itu ya. Ini groundnya, ntar ya, gak ngeblur. Nah, bisa lihat warna hitam ground. Ini adalah CT ya, kabel warna ground pada driver. Ini saya jadikan satu jadi seperti ini. Nah, oke ya. Nah, ini bagian ini kan udah selesai ya, jadi seperti ini yang ini bagian ini udah selesai, hanya tinggal proses pemasangan untuk kabel speakernya. Jadi ini bagian ini kan udah selesai ya, jadi biar kelihatan agak sedikit enggak. Nah, masih ada yang satu, ini adalah ground untuk speaker ya, output speaker. Jadi ini bukan, ini enggak saya pasang speaker protektor, jadi untuk apa proses merakit power 500 watt kurang lebih ya, sesimpel ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat cara pas merakit PSU nya seperti yang di video saya sebelumnya ya. Jadi ini saya pasang dulu bagian di output speakernya ya, ini yang di tengah. Nah seperti ini, lagi seperti ini ya. Nah ini yang ini adalah bagian dari speaker ya. Ini adalah plus speakernya, speaker plusnya, bagian kabel plusnya warna merah saya gunakan untuk speaker, karena kabel saya itu warnanya cuma 3 warna ya, merah, biru, sama hitam ya. Terus yang ini adalah bagian untuk ground ya, ground pada speaker tapi output speaker ya. Jadi saya jadikan satu sama ground yang di driver, nggak apa-apa teman-teman ya, seperti ini di sini. Nah ya, oke, ini saya pasang terlebih dahulu ya, untuk bagian groundnya dulu untuk speaker. Jadi oke ya, ini bagian untuk speakernya, kabel ke speaker udah saya solder teman-teman seperti ini ya. Ini ada untuk yang kanan dan ini untuk kiri ya. Untuk ini yang kanan atau ini yang untuk kiri bisa lah ya teman-teman. Nah ini seperti ini ya. Jadi ini di tengah ini ada output speakernya, sudah ada tulisan SPK itu speaker. Dan untuk ground pada output speaker kita sambung sama ground yang di sini ya, kita ambilkan dari sini juga ya teman-teman ya. Jadi seperti ini saya taruh di sini. Terus bagian ini kan bagian konsep ini kan udah selesai ya. Jadi bagian proses pemasangan PSU driver itu udah selesai, speaker juga selesai. Terus berikutnya saya pasang dulu untuk inputnya ya, input pada driver masing-masing ini. Nah ini kan kabelnya kan, kabel headnya kan stereo. Nah ini kenapa kabelnya kan itu kan tetap jalurnya akan beda, yang digabung itu hanya cuma groundnya aja. Ground ini loh serabut ya teman-teman bisa lihat. Nah ini groundnya, ini ground yang ini loh, ini ground, ini saya gabung jadi satu. Yang pasti yang ini jangan digabung. Kalau yang merah sama putih ini satu kabel nih, satu kabel teman-teman, biar gak bingung. Satu kabel ini kan isinya kan 3 cuma merah dan putih. Ini kan satu kabel, groundnya itu kabel 1 sama 2 saya jadikan satu, tapi tetap ini sendiri-sendiri. Ini driver satu, ini yang satunya ke driver ini ya, sama seperti itu ya. Jadi yang kabel ini, yang kabel kanan ini driver yang kanan, yang kabel kiri driver yang kiri. Hanya yang merah dan putih ini saya jadikan satu, tapi tidak jadikan satu seperti ini, antara jalur input R sama R nggak jadikan satu, cuma groundnya aja. Paham ya? Oke, paham. Terus ini kita pasang dulu bagian yaitu yang ke mana ya, bentar ya. Oh bagian ini dari PSU simetris untuk trafo ya, dari trafo ke PSU simetris yang di tegangan Istra ya teman-teman ya. Oke ya, ini lanjut dulu proses pemasangan untuk VAC nya ya, dari driver regulator simetris menuju ke trafo ya di tegangan Istra. Bahwa yang warna hijau ini adalah saya gunakan untuk CT ya, yang ada di CT ini. Nah sedangkan trafo non CT nanti kita kabel biru itu ditaruh di 0, sedangkan yang warna hitam ini untuk VAC nya ya, untuk VAC nya jadi kita taruh di 12 volt ya teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman kan ada 2 AC, teman-teman bisa pilih salah satu aja kalau trafo non CT. Kalau misalkan mau dipakai dua-duanya, AC1 AC2 ini ya, ini teman-teman bisa gabung aja jadi satu seperti ini ya, seperti ini nggak apa-apa ya. Oke, saya praktek langsung. Nah,
Oke ya, ini saya solder terlebih dahulu, agak susah teman-teman. Jadi ini saya solder di sini aja dulu, nanti saya jelaskan kembali aja ya. Nah oke ya, ini udah selesai, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah oke ya, saya jelaskan kembali. Nah bisa lihat ya, ini bisa dilihat teman-teman. Nah di sini kabel warna hijau yang tersambung ke 0 pada trafo ya, tegangan ekstranya di trafo ini 0. Sedangkan yang warna hitam saya taruh di 12 volt seperti ini, saya jadikan satu. Nggak apa-apa teman-teman, jadi teman-teman nggak usah kok jadi satu ya, nggak apa-apa. Ini kan tano ya, non CT, nggak masalah teman-teman ya. Jadi seperti ini gampang ya teman-teman, bisa ikutin aja. Nah CT tetap, tapi nanti ini keluarnya tetap 12 volt teman-teman ya. Jadi bukan 15 volt, karena dia akan mengikuti tegangan utama kan 12 volt, maka outputnya nanti ini 12 volt, meskipun sebenarnya larinya 15 volt dengan catatan VAC di 18 ya. Keluarnya 15 volt apabila VAC nya 18 atau 15 volt. Kalau 12 volt dia akan mengikuti tegangan utama. Oke seperti ini ya. Nah, teman bisa lihat ya. Oke ya, seperti ini bahkan. Nah untuk proses bagian tegangan ini udah selesai, jadi terus kita pasang dulu bagian tune control ya. Untuk tune control kita pasang terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk bagian tune control saya pasang dulu. Untuk bagian kita pasang dulu ya bagian tegangannya dari tune control ya. Ingat bahwa teman-teman jangan sampai salah pasang. Di sini plus, negatif, ground ya. Jadi teman-teman jangan ground sama negatif ini dianggap sama, ini beda ya teman-teman ya. Jadi ini harus menggunakan PSU simetris ya. Saya pasang dulu kabelnya ya. Jadi saya solder ya. Nah oke ya, ini sudah saya pasang teman-teman. Jadi saya perlihatkan dulu agar supaya nanti tidak terjadi kesalahan ya dalam hal pemasangan, bahwa ini hal yang paling sensitif itu bagian tegangan ya. Nah ini merah ya, ini merah plus, kita sambungkan ke PSU outputnya yang plus. Sedangkan yang ground itu di tengah, ada out ground tuh, ini groundnya, ini CT nya ground. Yang warna hijau kita sambung ke sini, yang sedang warna hitam itu adalah yang negatif, kita sambungkan yang ke di sini negatif ya. Kalian bisa lihat ya. Nah oke ya, pokoknya intinya dari tegangan teman-teman jangan sampai salah ya. Soalnya paling sensitif itu tegangan. Oke sampai di sini udah paham ya. Terus langkah berikutnya itu sebenarnya tahapan ini kan udah mulai finishing ya. Sebenarnya ini udah mulai final. Jadi untuk trafo 5 ampere kecil nggak usah dikasih soft start, nggak apa-apa ya. Kalau soft start itu kan agak cukup mahal ya. Kalau speaker protector gimana? Speaker protector juga boleh loh ya. Lebih menurut saya, kalau merasa dibilang penting mana soft start sama speaker protector. Kalau saya pribadi mungkin lebih ke speaker protectornya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya listrik PLN 900 watt atau 450 watt, saya rasa masih bisa. Untuk trafo 5 ampere murni pun masih bisa ya. Jadi kita sambung dulu bagian untuk tune control ya, output tune control teman-teman ya. Jadi ini tanggapnya ini udah final ya, udah selesai ya, maksudnya ini sudah pasti bunyi gitu. Nah untuk output tune control teman-teman bisa perhatikan ya, apabila teman-teman beli tune control yang sama punya saya, kok nggak ada tulisannya outputnya. Nah di sini sudah ada yang namanya L sama R, meskipun tidak dikasih tahu kan bahwa ini outputnya di sini, ini enggak dikasih tahu kan tapi inputnya ada di sini. Ini ada tulisan input, maka di sini outputnya ya. Nah kalau beda lagi, kalau mungkin enggak ada tulisannya output input, nah itu harus dicari sendiri, harus dicari tahu. Teman-teman bisa bolak-balik kira-kira nanti seperti apa bunyi apa enggak. Misalkan ini kita enggak tahu ini inputnya, kita coba masukkan musik, terus ini outputnya kita tunggu kok nggak berfungsi, kita balik lagi, gini jadikan inputnya, oh ini outputnya, ternyata bisa bunyi ternyata. Jadi teman seperti itu ya. Jadi ini adalah outputnya, ini adalah inputnya. Ini stereo, ini tune control yang sudah dilengkapi dengan subwoofer. Jadi untuk tune control yang model seperti saya, teman-teman nggak usah kasih tambahan galaksi atau turbo bass, atau itu bukan suara bagus yang didapat, malah nanti over atau amburadul, suara berat ya. Jadi ini saya solder seperti ini aja ya. Jadi
Ini tahapan yang final, jadi sudah selesai ya. Nanti saya solder dulu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, di sini udah selesai ya. Jadi seperti ini ya, ini adalah proses untuk penyambungan antara output dan input pada driver ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini sekedar tips buat teman-teman ya yang mungkin baru mau mencoba merakit power amplifier. Jadi saya sarankan teman-teman dalam hal misalkan beli driver atau baru aja dari toko beli, entah itu dari online atau offline, teman-teman tuh kalau sebaiknya untuk bagian PSO teman-teman saya sarankan dikasih terendah dulu, misalkan dari trafo ya 18, kasih 18 dulu untuk driver. Jadi apa ya, biar kalau misalkan ada kekeliruan, ada kekurangan atau kekeliruan, teman-teman tuh jadi nggak anu ya, misalkan kalau rusak itu rusaknya nggak terlalu parah-parah gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Dan ini adalah regulator sebenarnya, ini dengan kontrol yang seperti ini, bungkusnya seperti ini ya. Ini kalau misalkan 12 volt bisa, tapi kalau saya menyarankan 15 volt teman-teman, agar supaya itu kinerja pada driver itu maksimal dan suara bassnya juga benar-benar maksimal. Beda karena tegangan itu sangat berpengaruh kalau untuk tune counter, berpengaruh terhadap bass baik subwoofer, treble atau apa ya teman-teman ya. Tapi kalau kelebihan juga itu juga nggak bagus, ideal teman-teman ya. Jadi idealnya itu 12 15 itu aja teman-teman ya. Jangan regulator ini teman-teman jangan disatukan dengan VAC utama atau tegangan utama untuk power ya, untuk PSU saya tidak menyarankan. Justru nanti akan menimbulkan sesuatu hal-hal yang mungkin tidak diinginkan untuk kedepannya. Saya tidak mau seperti itu terjadi ya buat teman-teman yang pemula ya. Jadi teman-teman ikutin saran saya ya. Jadi taruh di tegangan ekstra, kalau tegangan ekstra itu di belakang tuh, yang 500 mA itu tegangan ekstra. Atau enggak teman-teman bisa kasih trafo sendiri di 1 ampere, itu juga bagus malah ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini langsung kita cek sound, cek power sekaligus goksek. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.